Kapten Arsenal Martin Odegaard memberikan perkembangan soal cedera pergelangan kaki yang dideritanya sampai saat ini. Sang pemain memastikan bahwa dirinya sudah dekat untuk kembali bermain. Seperti diketahui, Odegaard mengalami cedera pada jeda internasional September lalu saat bermain untuk timnas Norwegia dan sampai saat ini belum juga pulih. Kini, ex-pemain Real Madrid itu memberikan perkembangan soal pemulihan cederanya dan berharap absennya bisa membuatnya lebih segar dan lebih kuat. Ia pun tak sabar lagi ingin segera bermain dan membantu timnya memenangkan pertandingan. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal mendapatkan hinaan rasis dari oknum supporter di Santiago Bernabeu saat membantai Real Madrid 4-0. Hinaan tersebut terpantau dari salah satu kamera fans yang tersebar di media sosial. Terdengar teriakan rasis kepada Yamal dari oknum supporter yang hadir di stadion. Teriakan rasis itu terjadi saat Yamal melakukan selebrasi usai mencetak gol ketiga untuk Barcelona. Yamal menunjukkan nama punggungnya kepada penonton sebagai bentuk selebrasi, namun dia justru mendapatkan respon yang menohok. Saat ini belum diketahui respon Real Madrid atau pihak La Liga terhadap insiden tersebut. Napoli dikabarkan sedang memantau bek kiri Girona Miguel Gutierrez. Namun sang pemain masih punya kemungkinan untuk kembali ke Real Madrid yang memiliki klausul buyback. Berdasarkan kabar dari media Spanyol Relvo, Gutierrez telah menarik perhatian Napoli yang mengirim pemandu bakat untuk memantau penampilannya. Napoli pun menambah panjang daftar klub Eropa yang dikabarkan tertarik kepada sang bek kiri lantaran Arsenal dan Bayern Munich juga telah dikaitkan dengannya. Namun menurut laporan yang dilansir Football Espana, Madrid punya klausul buyback yang memungkinkannya kembali ke Bernabeu. Pelatih Barcelona Hansi Flick mampu membawa klubnya menang telak di kandang Real Madrid. Lamine Yamal dan kawan-kawan menghajar Los Blancos 4 gol tanpa balas. 2 gol pertama dicetak oleh Robert Lewandowski. Kemudian 2 gol sisanya diukir oleh Lamine Yamal dan Rafinha. Menurut Opta, Hansi Flick mencatatkan sejarah baru dalam karir kepelatihannya dengan memecahkan rekor yang telah ada selama 40 tahun. Pelatih berusia 59 tahun itu menjadi pelatih Barca pertama yang berhasil memenangi laga debut El Clasico-nya di kandang Real Madrid. Rekor itu terakhir kali dilakukan oleh Thierry Venables pada 1984 silam. Erling Haaland dikabarkan sudah membuat keputusan mengenai masa depannya di Manchester City. Penyerang Norwegia itu disebut-sebut sangat ingin pindah ke Real Madrid di musim panas mendatang. Namun mereka melaporkan bahwa Haaland telah memberitahu manajemen Real Madrid jika ia tidak tertarik pindah dalam waktu dekat. Sebaliknya, Haaland siap untuk membahas kontrak baru dengan City. Menurut media Spanyol Sport, Barcelona dan Real Madrid sangat tertarik untuk merekrut Erling Haaland. Namun penyerang berusia 24 tahun itu hampir menyepakati kontrak baru dengan Manchester City. Kontroversi dan Vinicius Junior hampir tak terpisahkan dan situasinya tentu tidak berbeda selama El Clasico beberapa waktu lalu. Pada menit ke-79 pertandingan, pemain internasional Brasil itu kembali menjadi sorotan. Saat Barcelona unggul 3-0, Vinicius mendapat kartu kuning dari wasit Sanchez Martinez setelah ia tampak menginjak tumit kanan Pedri. Merasa frustasi, pemain sayap Brasil itu segera menyuarakan ketidakpuasannya kepada wasit dengan alasan bahwa itu adalah pelanggaran serius pertamanya. Kekesalannya tampak jelas dan membuatnya berteriak keras kepada wasit. 3 pemain Borussia Dortmund mengalami cedera saat mereka kalah 2-1 dari FC Augsburg di laga pekan ke-8 Bundesliga. Waldemar Anton mengalami cedera pada babak pertama. Cedera yang menimpa Anton membuat BVB kini hanya memiliki satu bek tengah senior yang fit, yaitu Nico Schlotterbeck. Selanjutnya, Marcel Sabitzer juga ditarik keluar pada jeda karena mengalami masalah. Selain itu, Julian Ryerson juga terpaksa ditarik keluar pada menit ke-68 karena mengalami cedera. Sementara itu, pertandingan Dortmund selanjutnya adalah menghadapi Wolfsburg dalam pertandingan kedua di FB Pokal pada Selasa mendatang. Bintang Real Madrid Vinicius Junior melontarkan ejekan balik kepada pemain Barcelona Gavi usai El Clasico. Dalam pertandingan tersebut beberapa momen panas terjadi. Salah satunya ketika Gavi yang masuk di babak kedua berseteru dengan Vinicius. Gavi awalnya mencoba merebut bola dari kaki Vinicius hingga akhirnya terjatuh. Insiden itu membuat keduanya beradu mulut. Setelahnya, Gavi terlihat mengacungkan 4 jari ke arah pemain tim nasional Brasil itu sebagai gestur bahwa Barcelona sedang unggul 4-0. Ejekan tersebut membuat Vinicius kesal dan melontarkan kalimat jika dirinya akan memenangkan Ballon d'Or.
Arsenal dikabarkan pernah mengusahakan transfer bintang Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski setelah mereka gagal mendatangkan Dusan Vlahovic. Mereka terpikat dengan penampilan pemain serba bisa asal Swedia tersebut. Menurut kabar yang dilansir Sky Sport Italia, Arsenal merespon kekecewaan mereka karena gagal mendatangkan Vlahovic dengan mencoba merekrut salah satu pemain dari Juventus, Dejan Kulusevski. Namun The Gunners harus gigit jari karena kalah cepat dengan Tottenham yang saat itu dipimpin oleh Fabio Paratici dan Antonio Conte dalam membujuk sang pemain supaya bersedia pindah ke klub mereka. Sejumlah ex-pemain Barcelona merayakan kemenangan telak mantan klubnya di kandang Real Madrid dengan skor 4-0. Hasil ini menjadi kemenangan telak secara beruntun yang dicatatkan Barcelona dalam 2 big match terakhir. Tak ayal, beberapa mantan pemain Barcelona ikut tenggelam dalam kemenangan ini. Neymar mengomentari salah satu postingan akun Instagram Barcelona dengan kalimat Visca el Barca. Kemudian ada mantan kapten Barcelona Charles Puyol yang memberikan reaksi di akun X pribadinya. Meski hanya semusim membela Barcelona, Ilkay Gundogan juga ikut merayakan kemenangan tersebut. Seperti diketahui, laga penting Bolonya versus AC Milan ditunda karena cuaca buruk. Banjir dan peringatan resiko keselamatan akibat cuaca ekstrim menyebabkan Serie A mengambil keputusan untuk menunda pertandingan tersebut. Tanggal untuk melaksanakan pertandingan itu diperkirakan pada bulan Januari 2025. Namun, Presiden Lega Serie A Lorenzo Cassini mengklarifikasi jika laga tersebut kemungkinan akan berlangsung pada bulan Februari. Sky Sport Italia memperkirakan jika pertandingan itu akan berlangsung di pertengahan minggu antara tanggal 4-5 Februari atau 25-26 Februari. Timnas Arab Saudi resmi menunjuk kembali pelatih asal Prancis Hervé Renard untuk mengisi posisi manajer tim nasional setelah kepergian Roberto Mancini. Pengumuman ini dibuat langsung oleh Federasi Sepak Bola Saudi. Kontrak Hervé kali ini akan berlangsung hingga akhir 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027. Keputusan untuk menunjuk kembali Hervé bukan tanpa alasan. Pada masa jabatannya yang pertama, ia sukses membawa timnas Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana mereka berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan Argentina dalam laga pembuka. AC Milan dikabarkan berminat untuk merekrut defender Lazio Mario Gila di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Spanyol tersebut diproyeksikan untuk menjadi pengganti bek mereka yang akan hengkang setelah kontraknya berakhir Juni tahun depan. Seperti dilansir Milan Live, situasi terkini mengungkapkan bahwa Davide Calabria dan Alessandro Florenzi siap meninggalkan klub karena kontrak mereka habis pada Juni mendatang. Itulah mengapa nama Mario Gila muncul, di mana ia merupakan seorang pemain yang menjadi starter tidak tergantikan di Biancocelesti pada era pelatih Marco Baroni. Raksasa Premier League Arsenal dan Liverpool dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bintang muda Barcelona dan timnas Spanyol, Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun itu dengan cepat menjelma menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di dunia sepak bola. Menurut laporan dari jurnalis Miguel Delany, Arsenal dan Liverpool tengah memantau perkembangan Yamal dan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran. Meski Barcelona sangat ingin mempertahankan talenta mudanya, kondisi finansial yang tak menentu bisa memaksa mereka untuk mempertimbangkan penjualan. Bayern Munich kembali ke jalur kemenangan setelah dipermalukan Barcelona 1-4 beberapa hari lalu. Mereka berhasil mengalahkan Bochum 5-0 pada pekan ke-8 Bundesliga Jerman. Bayern sudah berhasil unggul 1-0 pada menit ke-16 melalui tendangan bebas cantik Michael Olise. 10 menit kemudian, Jamal Musiala mencetak gol kedua lewat sundulan. Gol ketiga Bayern tercipta di menit ke-57 lewat Harry Kane. Leroy Sané berhasil mencetak gol keempat Bayern pada menit ke-65 dari luar kotak penalti. Sementara gol terakhir Bayern diciptakan oleh Kingsley Coman di menit 71. Skor 5-0 bertahan hingga akhir. Berkat hasil ini, Bayern kini mengoleksi 20 poin dan kembali merebut puncak klasemen dari RB Leipzig. Inter Milan harus puas dengan hasil imbang 4-4 saat menjamu Juventus pada pekan ke-9 Liga Italia. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter berhasil unggul lebih dulu pada menit 15 berkat penalti Piotr Zielinski. Namun situasi ini bisa dibalikan oleh Juventus. Gol dari Dusan Vlahovic dan Timothy Weah yang berjarak hanya 6 menit membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Bianconeri. Tim asuhan Simone Inzaghi bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-35. 2 menit berselang, Inter kembali unggul lewat penalti kedua Zielinski. Bek kanan Denzel Dumfries mencetak gol di menit ke-53. Namun Juventus bisa menyamakan skor menjadi 4-4 berkat brace Kenan Yildiz pada menit ke-72 dan 82. Hasil imbang ini membuat Inter menempati posisi 2 klasemen dengan 18 poin, diikuti Juventus yang hanya berselisih 1 poin di peringkat ketiga.
Chelsea sukses meraih kemenangan pada pekan ke-9 Liga Inggris Minggu malam waktu Indonesia Barat. Menjamu Newcastle United di Stamford Bridge, The Blues menang dengan skor 2-1. Cole Palmer Show layak menjadi tajuk kemenangan Chelsea kali ini, sebab 2 gol anak asuh Enzo Maresca lahir berkat kontribusi si dingin Cole Palmer. Aksi Palmer dimulai dengan menjadi kreator gol Nicholas Jackson pada menit ke-18. Berawal dari skema serangan balik, Palmer memberikan passing kepada Pedro Neto. Neto memanfaatkan umpan Palmer dengan memberikan assist untuk gol Jackson. Newcastle sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-32 melalui gol Alexander Isak. Namun Chelsea bisa merespon cepat gol penyama kedudukan Newcastle. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Cole Palmer menyumbangkan gol. Laga pun berakhir 2-1 untuk kemenangan Chelsea. Berkat kemenangan ini, Chelsea untuk sementara naik ke posisi 4 klasemen dengan catatan 17 poin. Manchester United kalah kontroversial saat bermain melawan West Ham United pada pekan ke-9 Liga Inggris. MU yang berstatus tim tamu tertinggal lebih dulu di pertandingan ini. The Hammers membuka keunggulan lewat gol Crescencio Summerville pada menit ke-74. MU bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-81 lewat sundulan Casemiro. West Ham mendapatkan hadiah penalti setelah Matthijs de Ligt dianggap melanggar Danny Ings. Padahal, de Ligt terlihat jelas tidak memiliki intensi untuk melanggar Ings saat perebutan bola di kotak penalti. Jarrod Bowen yang maju sebagai eksekutor bisa menjalankan tugasnya untuk membuat skor menjadi 2-1 untuk kemenangan West Ham. Kemenangan ini membuat MU turun ke posisi 14 klasemen dengan 11 poin. Sementara itu, di laga lainnya Tottenham Hotspur kalah tipis dari tuan rumah Crystal Palace. Arsenal dan Liverpool harus puas bermain imbang pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di markas The Gunners Emirates Stadium, laga ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Bertindak sebagai tuan rumah, Arsenal tampil cukup percaya diri sejak awal laga. Bukayo Saka bahkan membuat The Gunners unggul sejak menit ke-9. Namun Virgil van Dijk bisa menyamakan skor pada menit ke-18. Mikel Merino mencetak gol dan membuat Arsenal kembali unggul pada menit ke-43. Namun Liverpool berhasil menyamakan skor melalui Mohamed Salah pada menit ke-81. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Arsenal naik ke posisi 3 klasemen dengan 18 poin. Sementara Liverpool tertahan di posisi 2 dengan 22 poin.